pikiran saya kalau misalkan saya juga pengen masuk di Kementerian Keuangan. Pajak ya itu ya, kantor pelayanan pajak negara ya. Koperasi ya, Mas ya. Iya. Halo Sobat Tolis, selamat datang dalam Intalks, Interest Toli Toli Talks. Nah, Intalks ini merupakan salah satu gebrakan dari kami KPPN Toli Toli yang menginisiasi untuk memberikan hal baru kepada teman-teman semua, khususnya pada Sobat Tolis. Penonton setia YouTube channel kami KPPN Toli Toli yang menghadirkan sebuah podcast, atau kalau kita ngomongnya di bahasa Indonesia itu namanya siniar. Jadi nanti kita akan memberikan beberapa video untuk kedepannya yang kita membicarakan terkait dengan masalah keuangan, perbendaharaan, dan juga pengalaman dari para pegawai itu sendiri dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada Intalks kali ini di edisi perdana pagi hari ini, tentunya saya tidak sendiri, saya kedatangan orang spesial, narasumber yang wow dan expert di bidangnya. And here he is, dia sudah berada di samping saya, Kepala KPPN Toli Toli Bapak Kun Sri Hartanto. Selamat datang Pak di Intalks. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah Mas Alvin sehat selalu. Bagaimana dengan Mas Alvin? Alhamdulillah sehat. Pak, saya juga sehat selalu Pak. Bagaimana Pak tadi perjalanan ke sini? Lancar, macet atau gimana? Alhamdulillah. Toli-toli tidak ada macet Mas Alvin. Oh, tidak ada macet ya Pak. Iya, tadi kami dari BPS Toli-toli dengan Pak Yuni ya, barusan monef terkait dengan DJP. Karena DJP ini merupakan salah satu program Dijen Perbendaharaan ya, yang didukung oleh Bu Menteri. Nah, sampai saat ini untuk transaksinya masih kurang sekali untuk KPPN Toli, sehingga kami berupaya agar nanti minimal setengah dari Satker yang semester 1 ini bisa memakai untuk budaya cashless ya, misalnya dari KKP atau DJP dan JMS. Nah, nanti tadi kami dari BPS Toli-Toli ya mensosialisasikan terkait dengan DJP, walaupun kami sudah terbiasa untuk mensosialisasikan lewat kegiatan-kegiatan resmi, misalnya FGD, sosialisasi maupun kegiatan inovasi kita, tapi mari kita belajar. Namun saya perhatikan kok perkembangannya masih belum signifikan ya, jika kami berinisiatif untuk melakukan monef secara langsung dan memberikan perhatian serta juga men-sharing ilmu-ilmu terkait dengan DJP, KKP maupun JMS gitu Mas Alvin. Oh ya, berarti agenda hari ini sibuk sekali ya Pak, kita mensosialisasikan DJP, KKP gitu kepada seluruh Satker ya Pak. Alhamdulillah ya. Ya begitu Mas Alvin, memang merintis itu sesuatu yang sulit, namun kalau kita niati untuk kemajuan organisasi kita atau kemajuan organisasi kita, insya Allah itu menjadi jalan yang ringan lah ya, tidak terlalu berat seperti dipikirkan. Kalau kita selalu memikirkan berat, memang akan berat, namun tidak akan maju-maju. Wah, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Nah, ini akan kita dobrak dengan gebrakan-gebrakan kita silaturahmi ke satker-satker. Mungkin untuk saat ini kita concern ke yang di Toli-Toli. Oh iya, benar sekali Pak. Ya. Jadi kalau berbicara terkait kerjaan nih Pak, kalau tahun 2023 ini saya lihat juga banyak sekali kerjaan-kerjaan tambahan yang diberikan dari pusat ke kita gitu sebagai pengelola keuangan di daerah. Oh ya Pak, sebelumnya ini Pak, kan Pak Kun ini adalah kepala KPPN Toli-Toli ya Pak. Mungkin dari teman-teman Sobat Tolis di sini juga masih belum kenal sama Pak Kun nih Pak. Jadi bisa memperkenalkan diri terhadap netizen. Siapa sih Pak Kun ini sebenarnya? Sudah berapa lama di Toli-Toli? Asalnya dari mana? Terus pengalaman kerjanya Pak itu di mana saja gitu? Mungkin saya perkenalkan ya, sahabat Toli-Toli, Interest Toli-Toli. Nama saya Kun Sri Hartanto. Saya bukan orang yang spesial, yang kebetulan memang ditunjuk ya berdasarkan kompetensi yang ada menjadi Kepala KPPN Toli-Toli. Untuk pengalaman kerja saya Mas Alvin, itu sudah banyak sekali. Saya mungkin spesialis WITA waktu Indonesia Tengah, karena penempatan saya
Dari penempatan pertama di Makassar tahun 1995 sampai 2000 di Makassar, 5 tahun. Kemudian di Bandung 1 tahun, Jakarta 4 tahun, kemudian di Kudus 2 tahun, dan di Jogja 2,5 tahun. Kemudian melanglang buana ke luar Jawa. Keluar Jawanya lah yang Wita terus ya. Jadi setelah dari Jogja ke Palu. Dari 2009 sampai 2011, kemudian diberikan amanah menjadi Kepala Subbag Umum di KPPN Bima tahun 2011 sampai 2014. Kemudian dipindahkan lagi ke Wita juga. Oh, di Wita lagi? Di Banjarmasin. Namun walaupun di Wita itu kalau menurut orang-orang di kita ya, itu Banjarmasin itu Jawa Utara. Jawa Utara masih dekat sama Jawa, betul. Walaupun itu pulaunya beda ya, namun paling dekat itu. Ya itu Wita juga ya, masuk Wita. Kemudian selama 3 tahun, kemudian di Cilacap 3 tahun sebagai Kepala Seksi BDMS, dan terakhir sebelum di Toli-Toli di Makassar lagi. Iya, dulu di KPKN Ujung Pandang 2, sekarang KPPN Makassar 2. Dulu staf seksi bank, waktu kembali ke Makassar jadi Kepala Seksi Bank. Nah, Wita lagi. Nah, kemudian di tahun 2011, tepatnya di tanggal 1 November 2022, ini dipercaya untuk menjadi atau mengemban amanah sebagai Kepala KPPN Toli-Toli. Sampai sekarang 7 bulan Mas Alvin ya. Berarti 7 bulan masih bisa dibilang masih sebentar ya Pak? Masih baru-baru aja gitu ya Pak? Masih baru, dan alhamdulillah betah. Karena kotanya ini kota paling aman. Toli-Toli merupakan kota paling aman ya di Sulawesi Tengah. Ya, alhamdulillah saya pernah lupa mengunci pintu aja. Sampai saya pulang itu masih aman, masih tidak ada barang satupun yang hilang, alhamdulillah. Di sini kondusif, rumah jabatan, rumah dinas kita kondusif, kemudian kantor pun kita kondusif, Mas Alvin, karena depannya persis Kodim ya. Jadi aman lah, insya Allah, aman. Oke, jadi kalau kita bisa katakan Pak Kon ini sudah banyak pengalaman ya Pak, pernah jadi Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi PDMS, Kepala Seksi Bank. Kalau Kepala Seksi Feraki sudah pernah belum ya Pak? Kepala Seksi Feraki secara definitif belum Mas Alvin. Belum. Namun saya pernah menjadi PLT. Kepala PLT. Seksi Feraki itu 8 bulan di Kabupaten Cilacap. Karena kepala seksinya waktu itu pensiun di bulan Maret, sehingga saya di PLT-kan sampai dengan saya mutasi ke Makassar. Itu 8 bulan lah, sekitar 8 bulan. Ya alhamdulillah pengalaman ada. Walaupun ya tidak mungkin tidak se-expert yang kalau yang definitif ya, karena kita terbagi-bagi kerjaan juga. Karena selain saya Kepala Seksi BDMS, waktu itu juga merangkap sebagai PPK. Ini kerjaannya kan banyak, juga aplikasinya banyak. Kepala Seksi BDMS banyak, PPK banyak. Kemudian Seksi Feraki juga kan ada beberapa aplikasi yang kita harus kuasai, Mas. Ya itu banyak sekali. Berarti ini adalah sebuah tantangan baru ya Pak, jadi kepala kantor promosi pertama di Toli-Toli khususnya ya Pak? Iya, tantangan, namun alhamdulillah saat saya kesini dan sampai saat ini SDM di sini sangat mumpuni Mas Alvin. Merupakan dari ini ya, penempatan awal fresh graduate dari STAN, dan orang-orangnya insya Allah belum terkena polusi yang aneh-aneh gitu ya, misalnya terkait nepotisme, korupsi, gratifikasi dan sebagainya seperti itu. Dan alhamdulillah masih bisa diberikan arahan, dan rata-rata di sini termasuk haus akan ilmu pengetahuan. Apapun itu, bukan hanya ilmu perbendaharaan namun ilmu yang lain. Saya lihat di sini teman-teman di sini ya, para pegawai di sini sangat intens untuk bagaimana cara mengembangkan diri dengan cara PJJ ataupun dengan learning, sangat antusias. Bahkan dari target untuk melakukan learning dari misalnya nih Mas Alvin, dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juni bisa diselesaikan sebelumnya, jadi setengah bulan tanggal 15 Juni pun itu sudah diselesaikan. Alhamdulillah saya mendapatkan teman-teman yang baik dari kasih Subbag Umum juga orangnya kompeten, kemudian dari level staff juga kompeten, bahkan PPN pun kita
diisi oleh orang-orang yang kompeten, karena kita dalam merekrut bukan hanya asal merekrut, namun kita juga melihat dari latar belakang pendidikan, kemudian juga dengan wawancara, akan kita nilai juga integritasnya. Seperti itu, kita asesmen mereka tidak hanya asal pilih, oh ini karena saudaranya siapa, saudaranya ini, kita ambil enggak seperti itu Mas Alvin. Jadi kita walaupun PPNPN pun kita harus yang kompeten, bukan hanya untuk memenuhi karena janji dengan teman atau dengan saudara ataupun rekanan kita ya. Ini kita harus kompeten. Nah, itu KPPN Toli-Toli sudah memberikan contoh bagi unit lain mungkin begitu ya Pak. Jadi kita bisa memberikan inspirasi bahwa di sini juga kita bekerja dengan integritas, pelayanan, kesempurnaan dengan mengedepankan nilai-nilai Kementerian Keuangan gitu. Betul Mas Alvin. Oh ya Pak, ini. Jadi Pak Kun ini adalah saat ini menjabat sebagai Kepala KPPN Toli-Toli. Nah, berbicara tentang KPPN ini Pak, topik yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini di edisi perdana Intalks. Jadi dulu Pak, saya mau sharing juga Pak. Jadi kan saya lulusan STAN nih, lulus tahun 2020. Pikiran saya kalau misalkan saya juga pengen masuk di Kementerian Keuangan. Tapi pikiran saya itu hanya terpacu, saya harus masuk ke pajak. Saya harus masuk ke bea cukai. Ya dua itu yang biasanya orang-orang tuh tahu tentang Kementerian Keuangan gitu. Nah KPPN ini atau DJPB ini tersingkirkan di pamornya gitu sama dua yang lainnya itu. Nah dan juga saya juga sering sekali menemukan kasus-kasus di luar sana Pak. Jadi kalau misalkan ada orang yang nanya KPPN ya Mas, kerja di KPPN ya? Oh kantor pajak ya itu ya, kantor pelayanan pajak negara ya. Saya langsung batin, bukan Mas, itu kantor perbendaraan gitu. Nah saya mungkin kita juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat juga terkait dengan KPPN ini. Nah mungkin dari Pak Kun sendiri, dari perspektifnya sebagai kepala KPPN nih Pak, KPPN itu sebenarnya kantor apa sih Pak? Kantor yang mengurus tentang apa gitu? Ini Mas Alvin, itu tidak hanya Mas Alvin ya yang bingung atau belum tahu terkait dengan KPPN. Banyak sekali yang di keluarga saya sendiri dulu juga kurang paham apa namanya KPPN. Mungkin ya karena kita sering berganti-ganti nama ya Mas Alvin ya. Dulu saat kita belum perben ya, masih anggaran itu kan dulu ada CKC, kemudian berubah KPKN itu pun saya punya pengalaman Mas Alvin waktu di perjalanan pulang dari Surabaya ke Semarang waktu saya masih di Makassar itu ya, itu tanya, Masnya kerja di mana? KPKN. Oh koperasi ya Mas ya. Iya koperasi. Makanya itu saya menjelaskan bahwa KPKN itu kantor perbendaharaan kas negara waktu itu ya. Kemudian masyarakat belum begitu paham. Kita reformasi ya Pak ya. Di tahun 2005 itu kan kita melebur dari anggaran yang tertinggal itu jadi antara ex anggaran dengan bakun ya. Jadi perbendaharaan. Nah, di situ kita berubah menjadi KPPN. Orang yang lama atau yang banyak belum tahu KPKN berubah dengan jadi KPPN, kantor pelayanan perbendaharaan negara. Nah, ini ya sangat wajar hingga dibutuhkan memang untuk inisiasi dari kita sendiri baik secara organisasi maupun individu untuk mensosialisasikan itu KPPN ya. Itu sangat wajar ya, karena kalau pajak pun mau berganti nama tetap ada nama pajaknya ya. Iya kan ya. Ada nama pajaknya. Jadi orang tahunya pajak. Ya itu. Ya kalau kita menjelaskan KPPN kadang-kadang nggak paham, paling nanti ujung-ujungnya kita kantor kas negara, intinya kan seperti itu ya. Nah, ini tugas kita untuk menjelaskan apa itu KPPN. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Alvin tadi, KPPN itu adalah kantor pelayanan perbendaharaan negara ya. Kalau untuk Toli-Toli ya kantor pelayanan perbendaharaan negara Toli-Toli gitu ya. Jadi ini salah satu institusi di bawah Kementerian Keuangan ya. Jadi instansi vertikal di Kementerian Keuangan, di mana Kementerian Keuangan itu kan terdiri dari beberapa eselon 1, salah satunya pajak, bea cukai seperti Mas Alvin tadi disebutkan, kemudian perbendaharaan, kekayaan negara gitu ya. Kemudian kita ini di bawah perbendaharaan untuk eselon 1-nya. Nah, ini eselon 1 perbendaharaan, kemudian untuk yang di daerah ada Kanwil. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kalau di kita ya
Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, di bawahnya Kanwil itu ada KPPN. Nah, kita salah satu institusi vertikal atau instansi vertikal dari Kanwil di Jam Kelurahan Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi intinya kita ini institusi vertikal yang ada di daerah dari Kementerian Keuangan. Kita merupakan representasi dari Kementerian Keuangan di daerah. Bahkan di KPPN kita menjadi kuasa bendahara umum negara ya, jadi Kabun ya. Jadi ini merupakan kepercayaan dari Bu Menteri atau dari kementerian kita bahwa kita ini ditunjuk menjadi kuasa bun di daerah, yaitu untuk menyalurkan APBN, gitu Pak Mas Alvin ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara terkait dengan representasi keuangan di daerah Pak, jadi bendahara umum negara gitu. Nah, KPPN ini apakah kalau misalkan kita menjumpai di daerah lain itu pasti ada gitu Pak? Atau bagaimana? Oh, pertanyaan yang bagus ya Mas Alvin ya. Ini untuk KPPN itu hanya di beberapa daerah yang sebagian besar bagian yang agak besar-besar ya Mas Alvin ya. Ya alhamdulillah kita tidak seperti di beberapa instansi yang sampai pelosok-pelosok ya. Tidak. Misalnya BPS itu kan setiap kabupaten ada ya. Nah di kita hanya di beberapa kabupaten ataupun kota yang agak besar gitu. Misalnya kita toli-toli gitu ya. Toli-toli kan ini membawai atau kita lingkup kerjanya kan Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buah. Nah ini kebetulan kita ada di Toli-Toli yang secara geografis lebih dekat ke Palu, juga kotanya lebih berkembang ya. Jadi lebih enak. Sebenarnya di Bual pun enak sebenarnya. Cuma ya untuk transportasinya memang enggak di kita di Toli-Toli itu transportasi, tapi ini bukan hambatan bagi kita selama kita amanah dan memang ada keyakinan dan tekad untuk melaksanakan kerja atau tusi kita dengan baik, insya Allah itu akan terlampaui. Iya, berarti kalau bisa dibilang kita itu di daerah itu juga ada. Cuma kalau misalkan kalau di tiap kabupaten itu nggak mesti ada ya Pak. Nggak mesti ada. Ada satu KPPN yang bisa ruang lingkupnya itu banyak kabupaten gitu Pak. Betul Mas Alvin. Ada sih beberapa KPPN yang hanya melingkupi satu kabupaten atau satu kota ya. Misalnya kalau di Sulawesi Selatan ada di Sinjai, kemudian di Kalimantan Selatan itu Pelihari, itu ada. Di NTB itu ada Selong ya. Namun itu hanya beberapa kausistis saja. Menurut pertimbangan tertentu, karena mungkin daerah itu kalau ditarik pembayarannya, misalnya kalau di Sinjai ditarik ke Watampone terlalu jauh, kasihan satker-satkernya ya. Misalnya waktu itu kan masih ada MIN, MTS, terus MAN. Sekarang memang untuk yang MIN-nya kan sudah nggak ada ya. Jadi ya memang karena MIN biasanya kan di pelosok, itu kasihan kalau nanti mau di Sinjai harus di SPJ-kan ke arah ke Watampone ataupun ke Bantaeng. Nah, ini kan jauh juga itu, ya. Jadi ada pertimbangan khusus untuk daerah tersebut untuk mengelola satker di satu daerah atau satu kabupaten. Itu pertimbangan yang sudah dipikirkan secara masak, secara matang. Pemikirannya tidak hanya asal dibuat itu ya, tapi sudah ada pemikiran yang masak, matang, yang melatar belakangi kenapa satu KPPN hanya melingkupi atau tusinya hanya di satu daerah atau satu kabupaten. Iya, benar sekali Pak. Iya. Gini Pak, saya juga mau tanya nih juga Sobat Tolis yang ada di sana yang juga pada nontonin podcast kita. Jadi kalau misalkan kita melihat Pak secara langsung, misal saya dulu pergi ke desa gitu, ada yang namanya pembangunan jalan gitu, terus ada pembangunan infrastruktur gitu. Apakah pembangunan itu juga merupakan tugas dari kita untuk menyalurkan dana kepada mereka atau gimana itu Pak? Betul Mas Alvin. Nah ini salah satu tugas kita kan menyalurkan dana dari APBN ya. Dari APBN kita salurkan Mas Alvin untuk instansi pemerintah pusat, kita kelola, kita salurkan, kemudian di daerah kita menyalurkan TKDD namanya, transfer keuangan dan dana desa ya. Jadi kalau untuk yang tadi Mas Alvin tadi bilang ya, tadi ada di desa ada pembangunan jalan, itu kan pembangunan
Kalau di desa itu berarti jalan desa. Ya. Nah ini tugasnya kepala desa dan sudah difasilitasi dengan dana desa. Dana desa sudah kita salurkan sejak tahun 2015 lewat KPPN ya. Jadi awalnya di KPPN Jakarta 2. Nah, untuk yang infrastruktur lainnya itu kita bisa lihat Mas Alvin, kalau memang itu jalan infrastruktur itu milik kabupaten, itu berarti tanggung jawabnya kabupaten. Kalau untuk jalan provinsi itu tanggung jawabnya ke provinsi, dan nasional itu tanggung jawabnya pemerintah pusat ya, nasional. Nah, untuk jalan provinsi dan kabupaten serta desa itu sudah disalurkan dengan TKDD. Yang tadinya mungkin sebelum tahun 2023 ini kan, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah, itu dulu ada namanya DAU yang block grant. Jadi disalurkan ke pemerintah daerah itu dalam bentuk gelondongan. Terserah pakaiannya mau apa. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini sudah tidak bisa seperti itu. Memang ada block grant, tapi ada juga untuk DAU yang sudah ditentukan peruntukannya, misalnya untuk infrastruktur jalan, kemudian kelurahan, pendidikan, kesehatan, bahkan untuk P3K itu juga sudah ada dananya. Dan dananya ini kalau lebih tidak boleh dipakai untuk yang kegiatan yang lain tadi ya. Jadi misalnya P3K di akhir tahun lebih karena yang diangkat P3K kurang, itu tidak boleh ini direvisi untuk dipindahkan untuk membiayai kegiatan yang di luar untuk P3K itu. Demikian juga dengan yang lainnya. Oh iya. Berarti kalau bisa saya simpulkan Pak, KPPN ini juga tidak hanya sebagai bendahara umum negara yang mengurus terkait dengan kita fokus ke satker, terkait dengan penggajiannya, kemudian belanja barangnya mereka, belanja pegawainya mereka, tetapi juga kita mempunyai wewenang untuk menyalurkan dana desa, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan DBH ini Pak yang terbaru ini tahun 2023 ini kepada beberapa instansi dan juga wilayah di Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol khususnya Pak. Di Sobat Tolis yang saat ini sedang menonton, mungkin apabila yang dulu-dulunya mempunyai persepsi kalau KPPN itu sama dengan KPP itu sudah beda ya, sudah tahu ya. Jadi penjelasan dari Kepala Kantor KPPN Toli-Toli bahwa KPPN dan KPP itu berbeda. KPP itu adalah kantor pajak dan KPPN itu adalah kantor perbendaharaan negara. Mungkin ini Mas Alvin ada pengalaman selama saya di sini ya. Nah ini banyak sekali karena ketidaktahuan KPPN itu bukan KPP, banyak sekali tamu-tamu baik biasanya dari desa-desa ya. Oh, itu untuk nyetor pajak itu datang ke kita. Nah itu sering hanya kita jelaskan bahwa di sebelah Pak, kebetulan kan kantor kita sebelah. Iya sebelah Pak, untungnya sebelah Pak, jadi langsung bisa diarahkan. Maaf kantornya sebelah gitu ya Pak. Namun ya beberapa ada yang tetap ngeyel. Kita diarahkan untuk ke sini. Iya Pak, bukan di sini. Ya memang di sini tapi di sebelah. Kalau untuk penerimaan pajak Bapak di sebelah. Kecuali kalau Bapak mau lihat misalnya untuk mengetahui NTPN-nya itu baru ke KPPN. Tapi kalau untuk store seperti ini Pak, ya harus ke sebelah. Jadi untuk konsultasi lah istilahnya. Kalau store kan tetap ke bank ya, tapi kan tetap untuk konsultasinya ke KPP Pratama Toli-Toli. Nah itu kita untung sudah kita bekali ya dari pegawai kita, terutama security yang ada di depan FO itu kita bekali dengan kegiatan setiap triwulan kita melaksanakan service excellence. Itu sangat-sangat membantu Mas Alvin, sangat membantu karena bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bisa mengarahkan satker, memberikan penjelasan yang enak diterima dengan hati ya, tidak kadang-kadang kita nggak di sini Pak, di sana kan kita kan jadi walaupun itu bukan satker kita, bukan stakeholder kita, tapi kan kesannya itu kantor kok kurang ramah. Iya kurang ramah. Nah, itu padahal beda itu ya. Ya kita membentuk di kita ini bahwa kita bahwa kita ini pelayanannya harus profesional kepada siapapun, tidak hanya ke stakeholder ataupun ke satker ya. Siapapun yang datang ke sini kita ini ya,
kita nanti kalau istilahnya kita ciptakan kalau sudah keluar dari KPPN Toli-Toli kesannya, layanannya luar biasa. Bahkan kalau bisa mengalahkan perbankan kalau ini kita nanti tujuan kita seperti itu, layanan kita minimal tidak kalah dengan perbankan untuk pelayanannya ya. Bahkan kalau bisa ekspektasi kita nanti di atas yang perbankan. Jadi ada suatu dari sana setelah di kita, walaupun bukan di kita misalnya mau di ke Pak PP setelah keluar dari kita, wow ternyata pelayanannya luar biasa ya Pak di KPPN. Security-nya juga bagus gitu ya. Apalagi pegawainya, security-nya aja sudah bagus, apalagi pegawai kita akan lebih bagus lagi dan mereka mesti akan percaya dari untuk kantor itu kan muka kita istilahnya kalau kita muka kan ya itu di bagian depan itu front office itu ya seperti itu Pak. Jadi bagaimana kita melayani itulah cerminan dari kantor kita secara keseluruhan. Walaupun di MO di middle itu bagus, kalau depannya jelek ya, kesannya akan semua diratakan. Iya, soalnya orang-orang kalau misalkan melihat di kantor gitu Pak, jadi mereka tuh lihatnya tuh dari depannya dulu. Oh, depannya aja jelek, bagaimana dalamnya gitu ya Pak. Jadi depannya itu harus bagus gitu ya Pak. Persis Mas Alvin seperti itu. Jadi kita memang concernnya di situ. Sehingga memang itu ada kebijakan dari kantor pusat kita untuk setiap triwulan melaksanakan service excellence. Namun tidak ada, itu pun sebenarnya kita sudah melaksanakan setiap triwulan ya. Ya, kita bersama dengan pihak perbankan. Selama saya di sini kita sudah mengadakan 3 kali ya. 2 kali dengan pihak perbankan dan 1 kali dengan profesional dengan dari dosen dari Universitas Madako. Universitas Madako. Itu juga memberikan ilmu-ilmu baru kita, insight baru bagi kita semua, bahkan bagi saya gitu ya. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi, bagaimana cara melayani dan sebagainya, itu semua kemarin diberikan ilmunya. Sangat-sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ya. Jadi gitu Sobat Tolis, kalau misalkan mau berkunjung ke KPPN Toli-Toli, kalau misalkan tujuannya mau bertanya-tanya terkait pajak atau mau bikin NPWP gitu, jangan kesini lagi ya, tapi di kantor sebelah di KPP Pratama Toli-Toli. Sebenarnya nggak apa-apa Mas Alvin, kita kesini dulu mungkin mau silaturahmi atau pengen kenal-kenal dengan kita, nggak ada masalah, kita sambut. Jadi jangan dilarang. Ya kalau mereka ingin kesini ya tetap kita terima. Namun kalau nanti ternyata tujuannya untuk konsultasi terkait dengan perpajakan ya kita antar. Jadi kita tidak boleh melarang. Untung kantornya dekat juga Pak. Oke, jadi dari yang disampaikan oleh Pak Pun tadi terkait dengan KPPN, jadi Sobat Tolis juga sekarang tidak bingung lagi nih KPPN itu apa. Jadi KPPN itu merupakan salah satu representasi kantor di daerah di mana kita di bawah naungan Kementerian Keuangan, di bawahnya Unit Eselon 1 Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang mana kita di sini representasi sebagai kuasa bendahara umum negara. Di kita mengelola keuangan di daerah khususnya di wilayah Toli-Toli dan Kabupaten Buol. Nah, di situ kita juga mempunyai kewenangan untuk menyalurkan dana desa, DAU, DAK dan juga DBH kepada unit dan juga instansi yang ada di sini. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu juga Pak, karena mungkin juga teman-teman di sini kalau misalkan dengerin podcast yang lama-lama itu pasti boring gitu ya Pak. Betul. Jadi 30 menit ini juga sudah cukup supaya nanti the next video kita bisa ambil tema-tema yang mungkin kalau misalkan teman-teman di sini penasaran mau ngasih saran, mau ngasih tema apa, bisa langsung komen atau ngasih ide saran ke kami di sosial media kami di KPPN Toli-Toli. Oke? Mungkin saran Mas Alvin, tidak perlu 30 menit. Yang penting pendek tapi bisa masuk isinya pesannya panjang-panjang tapi lari ke sana ke sini tidak fokus. Nah, nanti mungkin paling lama 20 menit lah. Pak. Itu menurut saya sudah paling bagus. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada kritik, saran, pengaduan dan lain sebagainya, juga bisa langsung mengunjungi di website kami di ub.id/portolis. Oke? Terima kasih atas telah menyaksikan tontonan kami di edisi perdana Intalks pada pagi hari ini. Nantikan Intalks di edisi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.